Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, saya percaya kita semua luar biasa. Ya saudara, ketika hidup ini kita berjalan bersama Tuhan, maka saya percaya Tuhanlah yang akan menuntun langkah hidup kita. Mari kita buka bersama Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Efesus pasal yang kelima, kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-17, ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata begini saudara, Efesus 5. Karena itu, ayat yang kelima, ayat 15, Efesus 5 ayat 15, maaf. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, ayat ini berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain, orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu bukan orang yang gak bisa baca tulis, bukan orang yang gak pintar berbisnis, tapi orang yang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Di dalam hidup kita ini selalu ada kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang spesifik, yang benar-benar kita harus dapatkan di dalam perjalanan hidup. Tetapi ada kehendak Tuhan yang secara universal. Ada kehendak Tuhan yang detail, setiap hari peristiwa yang kita alami itu ada kehendak Tuhan. Nah, Alkitab berkata, ayat ini berkata, orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi yang saya dapati dalam pelayanan saya, masih banyak orang Kristen yang bodoh, ya, dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Banyak saya dapati saudara di dalam rumah tangga. Kenapa terjadi banyak pencobaan, pergumulan? Karena dari awal start melangkah ke pernikahan itu orang Kristen sudah tidak mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mau jujur, berapa banyak di antara orang Kristen ngomong, "Bu, saya ini salah menikah." Sekarang tuh saya baru tahu, Bu, ternyata pernikahan itu di Alkitab. Makanya saudara yang muda-muda di sini yang belum nikah berapa banyak? Coba angkat tangan. Yang belum menikah. Jangan takut dibilang jomblo, angkat tangan. Berbahagialah yang jomblo, amin. Karena belum terlanjur. Mending lama menjomblo tapi happy daripada terlanjur nikah terus ndak happy. Kasihan deh lo. Tapi udah nggak bisa diapa-apain lagi, sudah terima saja telan mentah-mentah sambil berdoa. Ya, dari awal kalian nih masih jomblo, ya, baca tuh Alkitab, amin. Supaya jangan terlanjur melangkah. Kenapa? Karena banyak orang membawa dirinya dalam pencobaan karena salah melangkah. Bodoh. Makanya gereja itu urusannya cuma terputar-putar di situ terus. Urusan jemaat yang selingkuh, yang bertengkar, yang mau bercerai. Padahal Tuhan itu mau menggenapkan rencananya atas hidup kita. Waktu kita menikah, kita ini seperti anak panah yang diluncurkan tepat pada sasaran Tuhan. Tapi itulah Alkitab bilang, kalau ditinjau secara umur, harusnya kamu ini sudah jadi pengajar. Tapi udah tua, masih diajarkan tentang asas-asas kekristenan. Jangan kepahitan, jangan berantem, jangan ribut. Ini yang muda-muda yang belum menikah ya. Makanya baca itu Alkitab sebelum engkau pacaran. Ya, jangan pacaran kalau belum yakin itu dari Tuhan. Buang waktu, buang pulsa, buang pikiran. Apalagi jadi bodoh. Pacaran melanggar kekudusan, nikah karena sudah berbuat ya bersinah, nikah karena sudah hamil. Mau jadi apa pernikahan seperti itu? Ya, saya mau menegur keras buat para anak-anak muda. Ada orang datang sama saya, "Bu Debbie, ibu terima konseling pranikah enggak?" Kenapa? Biasanya kan di gereja. Kamu gereja di mana? Saya gereja di gereja Abu. Ya, konseling di sana. Kelamaan, Bu, 6 bulan. Saya bilang penting loh Alkitab itu, kamu harus tahu sebelum kamu menikah. Tapi lama banget, Bu, 6 bulan. Saya mau sama Ibu Debbie saja. Mau sama saya? Iya, 2 tahun. Ya ampun, lama banget, Bu.
Saya mending konseling kamu, ngajari kamu tentang Alkitab 2 tahun. Tapi setelah itu kamu nikah, kamu gak konseling lagi sama saya. Daripada kamu dikasih tahu Alkitab gak mau setelah menikah, 10 tahun konseling terus, buang waktu, buang pulsa, buang energi. Amin. Udah waktunya nih orang Kristen nih diajari asas-asas yang benar tentang kekristenan. Ya, contoh firman Tuhan bilang yang mau menikah, jangan pacaran dengan yang tidak seimbang. Seiman iya harus, tapi jangan masuk lebih dalam lagi, harus seimbang. Walaupun dia Kristen, kalau orangnya gak suka gereja, jangan kamu pacarin. Amin. Saya dulu sudah pelayanan, saudara. Saya cari jodoh, walau seganteng apapun dia, kalau dia gak pelayanan, keluar dari checklist saya, gak masuk. Dia datang Kristen, merokok, gak masuk. Ya, saya gak mau nikah sama pria yang merokok. Kenapa? Nanti uang belanjanya kurang. Amin ibu-ibu. Oh, semangat ibu-ibu. Ada bapak-bapak yang masih merokok di sini? Jangan angkat tangan, kita buka kolam baptisan. Kita rendam 15 menit. Biar buka mata di rumah Bapak di sorga. Soalnya masih ada orang Kristen begitu nanya, Pak, emang merokok nggak boleh, Bu? Di mana ayatnya? Saya bilang di Alkitab nggak ada, di pom bensin gede. Tulisannya dilarang merokok. Loh, apa hubungannya, Bu, di pom bensin? Sedangkan di pom bensin saja kamu tidak diterima, apalagi di sorga. Lu pikir masuk sorga sembarangan? Hello? Lu masuk ke pom bensin merokok aja nggak diterima, apalagi di sorga. Iya juga ya, Bu. Emang di surga ada rokok? Di surga ada apa aja? Rokok ada, tapi apinya ambil dari neraka. Mau? Ya, aduh, aneh-aneh orang Kristen tuh sekarang kalau nanya ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Dia mau yang sesuai dia pikir. Ya, saudara, masuk surga itu, ya kita ini harus benar-benar mencapai standarnya Tuhan. Makanya ayat ini berkata, kamu harus mengerti kehendak Tuhan. Ya, di dalam pernikahan, oke, yang sudah terlanjur menikah nih ya, jangan bilang salah menikah ya, nanti pasangannya marah loh. Yang sudah terlanjur menikah, bisa nggak diperbaiki? Bisa, nggak ada kata terlambat untuk bertobat. Ketika suami istri itu sama-sama mau tunduk kepada firman, ya, maka itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Istri tunduk pada firman, suami tunduk pada firman, supaya kita menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Makanya di sini dikatakan, ayo saudara, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yuk kita sama-sama perhatikan hari ini bagaimana cara kita hidup. Apakah hari-hari ini kita hidup hanya sibuk, ya, sesuatu yang bukan bersifat kekekalan. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang di bawah. Tapi jujur hari ini kita lebih banyak mikir bawah atau mikir atas? Mikir bawah. Makanya harus bertobat. Amin. Ya, pikirkanlah perkara-perkara di atas, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau di sini dikatakan perhatikanlah dengan seksama, berarti dengan teliti. Perhatikan tuh hidup kita tuh dengan teliti, bagaimana ya hidup saya. Mari kita banyak introspeksi diri hari-hari ini, saudara. Ya, udah nggak usah pusing dengan hidupnya orang lah, apalagi hidup tetangga, biarin aja. Ya, pusingin dengan hidup kita sendiri nih. Apa yang perlu aku perbaiki? Apa yang perlu aku benahi? Apa yang perlu aku koreksi di hidupku? Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Apa itu orang bebal? Orang bebal itu orang yang sudah tahu kebenaran tapi pura-pura tidak tahu. Tapi sebenarnya dia tahu. Manusia itu, ya, sebenarnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Tanpa dia baca Alkitab loh. Tanpa dia itu mengenal semua manusia diciptakan Tuhan. Itu tahu mana yang dosa, mana yang tidak. Anak kecil itu saudara gak usah ajari dia bohong itu dosa. Dia akan tahu dengan sendirinya bahwa itu dosa. Kenapa saudara?
Karena Alkitab berkata Tuhan itu menulis hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Bukan di dua loh batu itu aja, ya. Tetapi Tuhan tulis dalam loh hati kita. Makanya kalau ada orang melakukan dosa, sebenarnya dia tahu itu dosa. Ada yang datang sama tanya, Bu, saya ini selingkuh, Bu, sama perempuan lain. Bagaimana ya, Bu? Itu dosa apa enggak? Saya bilang, Pak, kalau menurut Bapak itu dosa atau tidak? Ya dosa, Bu. Lah terus kenapa Bapak lanjutin? Enak sih. Ya, iya, dia tahu, saudara itu tahu. Yang suka nonton film porno, ya, itu tahu nggak kalau itu dosa? Tahu. Ya, tahu sebenarnya itu dosa. Tetapi bagaimana saudara ketika kita itu tahu dosa? Alkitab berkata jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu tahu itu dosa, tapi dia tidak mau melarikan diri dari sana. Dia nggak mau keluar. Orang kepahitan, dosa nggak kalau kepahitan? Dosa. Kita tahu itu dosa, tapi banyak orang mau tetap tinggal dalam keadaan itu dan tidak mau keluar. Itu namanya orang bebal. Ngerti kebenaran tapi tidak mau melakukan. Kekristenan bukan hanya bicara engkau menjadi Kristen berapa puluh tahun. Kekristenan bukan hanya bicara engkau melayani Tuhan. Maaf para pelayan Tuhan, kalau hidupmu tidak sungguh-sungguh bertobat dan engkau jadi orang bebal, yang bersinah terus bersinah, yang homo tetap homo, yang lesbi tetap lesbi, yang kepahitan tetap kepahitan, hidupmu gak berubah, maka maaf saudara, tidak ada bagian bagi kita untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Makanya ayat ini mengingatkan kita hari ini, perhatikan hidupmu dengan seksama. Kenapa harus kita yang sendiri yang disuruh perhatikan diri kita? Karena gak ada orang yang tahu kita seperti diri kita dan Tuhan mengenal kita. Iya enggak? Kita bisa tipu pendeta, kita bisa tipu orang tua bisa tipu anak, suami bisa tipu istri bisa tipu suami. Tapi engkau tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Dan Alkitab berkata, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Untuk apa? Untuk siap memberikan upah yang setimpal kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Ingat, hari ini Pak Pendeta tidak mengawasi hidup kita, tapi ada mata Tuhan ya, yang melebihi kecanggihan CCTV terbaik manapun. Ya, kemarin ada salah satu orang kehilangan tas di bandara. Itu ketinggalannya di sini loh Bu. Saya bilang lapor ke security bandara, minta tayangan CCTV. Itu udah gak bisa bohong. Nanti kelihatan siapa yang ambil. Dan pasti ketemunya. Kenapa saudara? Akhirnya benar ketemu dengan uang dolar yang masih utuh. Kenapa? Karena sekarang orang itu tahu di mana-mana ada yang namanya CCTV. Tapi memang sekarang orang lebih takut CCTV daripada takut Tuhan. Kenapa saudara? Karena CCTV itu hukumannya langsung. Kamu bohong itu ada loh di tayangan CCTV. Nah kalau mata Tuhan itu melebihi CCTV tercanggih, tapi hukumannya memang gak sekarang. Makanya manusia itu lebih takut CCTV yang asli daripada CCTV-nya Tuhan. Maaf, satu saat nanti apapun yang kau lakukan di bawah dunia ini, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Semua akan dibuka. Ditanya nanti sama malaikat, pernah selingkuh enggak? Enggak, demi Allah. Malaikat bilang, buka channel 6. Bapak-bapak, hati-hati. Ya, buka channel 6, diputar kayak layar ini. Rekamannya ada semua. Ya, ada. Apa yang mau ditanya? Saya ingat dulu saudara, suami saya pernah kehilangan kredit card saudara. Cari nggak ketemu, akhirnya kita lapor ke bank. Banknya bilang hilangnya kapan? Hari Kamis. Saya baru tahunya itu hilangnya hari Senin. Tapi nggak tahu persisnya itu sekitar Kamis. Oh ini Sabtu ada pembelanjaan.
sekian puluh juta, sekian, loh di mana? Di mall. Ini ada beli lemari, beli ini. Waduh, saya bisa tahu nggak ya? Wah ini kita nggak bisa Bu, tapi tetap harus ibu bayar karena atas namanya bapak. Nggak bisa. Saya bisa minta ininya nggak? Minta. Tuhan kasih saya hikmat. Saya datang ke mall itu. Saya bilang ada pembelanjaan sekian di hari Sabtu jam sekian. Itu saya bisa lihat nggak tayangan CCTV-nya siapa yang belanja. Karena waktu itu kredit cardnya dipakai buat gesek pembayaran asuransi tahunan. Di salah satu kantor asuransi saya telepon mbaknya yang sekretaris asuransi itu, Mbak, kartu kredit suami saya hilang. Mbaknya tahu, demi Allah Bu, sudah saya kembalikan sama bapak sendiri. Cari-cari gak ketemu, telepon lagi, Mbak bener gak ada, demi Allah Bu. Oke, saya ke mall itu, bikin surat perjanjian, baik Bu kami akan buka, tapi Ibu bikin surat perjanjian tidak akan melibatkan kami dalam hal hukum. Oke, masuk di ruang cuma 2x3, isinya monitor semua kecil-kecil. Begitu masuk dia bilang pembayaran sekian juta ada di kasir nomor 6. Ini Bu orangnya, ting, sekretarisnya asuransi, pakai baju hijau, tas coklat, lagi gesek. Beli lemari dikirim ke rumah. Kalau mau maling harus pinter. Ya karena ada ilmunya juga, kelihatan. Akhirnya saya bawa semua, saya minta print out belanjanya boleh nggak? Iya Bu, gini. Selesai dari situ saya telepon sekretarisnya. Mbak, kamu benar-benar tidak lihat? Karena bosnya juga sudah tahu, bosnya sudah telepon saya. Nggak mungkin Bu, sekretaris saya ini saya pakai dia sudah 20 tahun. Orangnya jujur, semua kredit card saya dipegang sama dia, nggak pernah ada masalah. Oke. Waktu saya sudah bawa print out dan fotonya itu di scan, saya telepon sekali lagi dengan harapan dia ngaku lalu saya ampuni. Ternyata begitu telepon, kamu benar-benar demi Allah. Oke, kalau begitu. Hari Senin saya ke kantornya, saya kasih bukti ke bosnya semua, dia diadili di depan semua pemimpinnya. Tanya, kamu benar-benar ini? Nangis minta ampun, tapi semua sudah terlanjur. Akhirnya dia dipecat. Saudara, semuanya akan terlihat. Kalau mata CCTV dunia saja bisa memandang seperti itu, bagaimana dengan mata Tuhan? Hari ini firman Tuhan berkata, bagaimana supaya kita menjadi orang arif? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan beri kita waktu 1 hari 24 jam. Untuk apa kita pergunakan waktu hidup kita, saudara? Marilah kita berbuah. Marilah kita sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan di dalam segala perkara. Mari bertanya, Tuhan, apa rencanamu di balik semua yang terjadi dalam hidupku? Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan, kita mau terus introspeksi. Karena mereka sudah muncul, jadi saya terintimidasi. Sebenarnya masih ada yang ingin saya sampaikan, tapi mereka sudah di depan sebelum dipanggil, saudara ya. Jadi ini merupakan tanda bagi seorang pengkhotbah untuk tahu diri, ya. Karena kamu mengintimidasi saya. Haleluya, puji Tuhan 12 kali ya. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Ya biarlah kalau kita hidup, kita mau hidup bagi Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saudara, mari kita bawa hidup kita pada Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, ini hidup kami Bapa. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Biar mata kami tertuju hanya kepada Yesus. Biar hati kami tetap menyembah Tuhan di dalam segala keadaan. Bahkan hari ini mungkin ada di antara kami yang terikat dengan dosa. Kami mau bereskan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami tidak dapat hidup terus di dalam dosa dan terus menyembah Tuhan. Hari ini kami harus memilih kepada siapa kami harus menyembah. Kami mau memilih kepada Tuhan kami hidup. Kami mau memilih tinggalkan segala dosa, kami buang segala kenajisan, segala kepahitan, kami buang semua hal yang tidak berkenan Tuhan.
Karena kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir. Dunia boleh berubah, keadaan bisa berubah, tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami punya firman yang tidak pernah berubah. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan penjamin hidup kami. Kami percaya Tuhan, orang yang sungguh-sungguh bertahan, orang yang sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, mereka yang akan melihat pembelaan dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu hari ini yang sedang ada dalam pergumulan badai persoalan. Tuhan, Engkau menjadi jaminan bagi setiap kami. Karena itu kami teguhkan hati kami di dalam Engkau. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin.